Ya, baik. Salam Merdeka Literasi semuanya. Kita masih dengan modul 7, materi tentang kutipan dan catatan kaki. Baik, kali ini presentasinya akan disampaikan oleh teman kita Alfa Lonteng. Disilakan, Nak. Ya, terima kasih. Salam Merdeka Literasi. Selamat sore menjelang malam. Perkenalkan, nama saya Alfa Lonteng dari kelas A program di Sistem Informasi. Kali ini saya akan mempresentasikan berkaitan dengan modul 7 yaitu kutipan dan catatan kaki. Kutipan. 1. Tujuan membuat kutipan. Kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan seseorang yang terkenal, baik terdapat dalam buku-buku maupun majalah-majalah. Dalam keadaan tertentu, seorang penulis karya ilmiah tidak punya waktu untuk menyelidiki hal yang paling kecil dari tulisannya secara mendalam. Oleh sebab itu, hal-hal yang penting dan yang sudah dikenal atau sudah ditulis dalam buku-buku tidak perlu diselidiki lagi. Penulis cukup mengutip pendapat yang dianggapnya benar itu dengan menyebutkan di mana pendapat itu dibaca sehingga pembaca dapat mencocokkan kutipan itu dengan sumber asli. Penulis harus bisa menahan dirinya untuk tidak terlalu banyak menggunakan kutipan supaya karangannya jangan dianggap sebagai suatu himpunan dari berbagai macam pendapat. Pendapat kerangka karangan serta simpulan yang dibuat merupakan pendapat penulis sendiri. Sebaliknya, kutipan-kutipan hanya berfungsi sebagai bahan bukti untuk menunjang pendapatnya itu. 2. Jenis kutipan. Menurut jenisnya, kutipan dapat dibedakan atas kutipan langsung dan tak langsung, atau kutipan isi. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sebuah teks aslinya. Sebaliknya, kutipan tak langsung adalah pinjaman pendapat seorang penulis atau tokoh terkenal berupa intisari atau ikhtisar dari kata tersebut parafrase. Dalam membuat kutipan, hendaknya kutipan itu jangan terlalu panjang, misalnya 1 halaman atau lebih. Sebaiknya kutipan hendak diambil seperlunya saja, sehingga tidak merusak atau mengganggu uraian yang sebenarnya. Prinsip-prinsip mengutip. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan pada waktu membuat kutipan adalah sebagai berikut. A. Jangan mengadakan perubahan. Pada waktu melakukan kutipan langsung, pengarang tidak boleh mengubah kata-kata atau teknik dari teks aslinya. Bila pengarang menganggap perlu untuk mengadakan perubahan tekniknya, maka ia harus menyatakan atau memberi keterangan yang jelas bahwa telah mengadakan perubahan tertentu. B. Bila ada kesalahan. Bila dalam kutipan terdapat kesalahan atau keganjilan, baik dalam persoalan ejaan maupun dalam soal-soal ketatabahasaan, penulis tidak boleh memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Ia hanya mengutip sebagaimana adanya. C. Menghilangkan bagian kutipan. Dalam kutipan-kutipan diperkenankan pula menghilangkan bagian-bagian tertentu dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak boleh mengakibatkan perubahan makna aslinya atau makna keseluruhannya. 4. Cara-cara mengutip. Agar tiap-tiap jenis kutipan dapat dipahami dengan lebih jelas, perhatikan cara-cara berikut. A. Kutipan langsung yang tak lebih dari 4 baris. Sebuah kutipan langsung yang panjangnya tidak lebih dari 4 baris ketikan akan dimasukkan dalam teks dengan cara-cara berikut. Yang pertama, kutipan itu diintegrasikan langsung dengan teks. Yang kedua, jarak antara baris dengan baris dibuat spasi. Yang ketiga, kutipan itu diapit dengan tanda kutip. Yang keempat, sesudah kutipan selesai diberi nomor urut penunjukan setelah spasi ke atas atau dalam kurung ditempatkan nama singkat pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman kutipan itu. B. Kutipan langsung yang lebih dari 4 baris. Bila sebuah kutipan terdiri dari 5 baris atau lebih, maka seluruh kutipan itu digarap sebagai berikut. Yang pertama, kutipan itu dipisahkan dari teks dalam jarak 2,5 spasi. Yang kedua, jarak antara baris dengan baris kutipan 1 spasi. Yang ketiga, kutipan itu boleh atau tidak diapit dengan tanda kutip. Yang keempat, sudah kutipan selesai diberi nomor urut penunjukan setengah spasi ke atas atau dalam kurung ditempatkan nama pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman tempat terdapat kutipan itu. Yang kelima, seluruh kutipan itu dimasukkan ke dalam 5-7 ketikan. Bila kutipan itu dimulai dengan alinea baru, maka baris pertama dari kutipan itu dimasukkan lagi 5-7 ketikan. C. Kutipan tak langsung.
Dalam kutipan tak langsung biasanya inti atau sari pendapat yang dikemukakan. Oleh sebab itu, kutipan tidak boleh mempergunakan tanda kutip. Beberapa syarat harus diperhatikan untuk membuat kutipan tak langsung. Yang pertama, kutipan itu diintegrasikan dengan kata. Yang kedua, jarak antara baris dua spasi. Yang ketiga, kutipan tidak diapit dengan tanda kutip. Yang keempat, sudah kutipan selesai diberi nomor urut penunjukan setengah spasi ke atas, atau dalam kurung ditempatkan nama singkat pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman tempat terdapat kutipan itu. D. Kutipan atas ucapan lisan. Apabila penulis ingin memasukkan kutipan lisan ke dalam tulisannya, maka sebaiknya ia memperhatikan naskah kutipan itu terlebih dahulu kepada orang yang memberi keterangan itu untuk mendapatkan pengesahannya. Kalau ada kekurangan atau kesalahan, dapat diadakan perbaikan terlebih dahulu oleh yang bersangkutan. Dengan demikian, tidak perlu timbul bantahan atau hal-hal tidak diinginkan di kemudian hari. Sumber ucapan-ucapan lisan itu dapat dimasukkan langsung dalam teks, dapat pula dimasukkan dalam catatan kaki seandainya akan mengganggu jalannya teks sendiri. 5. Variasi membuat kutipan. Walau telah diuraikan secara terperinci cara-cara membuat kutipan sebagaimana dapat dilihat dalam uraian di atas, namun perlu kiranya diingat bahwa sebuah pola yang terus-menerus dipakai akan menimbulkan kebosanan. Sebab itu, pola-pola membuat kutipan akan lebih efektif kalau mengandung variasi. Variasi antara kutipan langsung dan kutipan tak langsung, variasi antara kutipan yang dimasukkan dalam teks dan kutipan yang dimasukkan dalam catatan kaki. Di samping itu, masih ada beberapa cara lain untuk membuat kutipan-kutipan itu dirasa lebih mantap. Salah satu cara, terutama untuk kutipan yang singkat, adalah langsung mulai dengan materi kutipan hingga perhentian terdekat, disusul dengan sisipan penjelas tentang ucapan atau pendapat itu untuk mengetahui siapa yang berkata demikian. Catatan kaki. Catatan kaki adalah keterangan-keterangan atas teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Hubungan antara catatan kaki dan teks yang dijelaskan itu biasanya dinyatakan dengan nomor-nomor penunjukan yang sama, baik yang terdapat dalam teks maupun yang terdapat dalam catatan kaki sendiri. 2. Cara membuat catatan kaki. Cara membuat catatan kaki mempunyai hubungan pula dengan teks pada halaman yang sama, sehingga dapat dilihat sekaligus cara menempatkan nomor penunjukan yang terdapat dalam teks, garis pemisah antara teks dan catatan kaki, serta membuat catatan kaki sendiri titik-titik berspasi yang mendahului dan mengikuti teks, berarti ada lebih dari satu alinea yang dihilangkan sebelum dan sesudah teks dikutip tersebut. A. Referensi pada buku dengan seorang pengarang. Perhatikan, yang pertama nama pengarang ditulis lengkap, tidak dibalik. Yang kedua, antara nama pengarang dan judul buku dipergunakan tanda koma. Pada bibliografi dipergunakan titik antara judul buku dan publikasi tidak ada titik atau koma. Yang ketiga, tempat dan tahun terbit ditempatkan dalam tanda kurung, penerbit tidak perlu diikutsertakan. B. Referensi pada buku dengan 2 atau 3 pengarang. Perhatikan nama penerbit dimasukkan, sebab itu antara nama penerbit diberi titik 2. C. Referensi pada buku dengan banyak pengarang. Perhatikan yang pertama, hanya nama pengarang pertama yang disebut, nama-nama lainnya diganti dengan singkatan et al. Yang kedua, antara nama pengarang dan singkatan et al, serta antara singkatan et al dan judul buku diberi tanda pemisah koma. D. Kalau edisi berikutnya mengalami perubahan. Perhatikan yang pertama, keterangan tentang ulang cetak atau edisi yang diperbarui diletakkan dalam kurung sebelum tempat terbit. Yang kedua, antara tempat terbit dan keterangan tentang ulang cetak atau edisi yang diperbarui diberi tanda pemisah berupa titik koma. E. Buku yang terdiri dari 2 jilid atau lebih. Yang pertama, keterangan tentang nomor jilid ditempatkan dalam kurung sebelum tempat terbit, atau yang kedua ditempatkan di luar tanda kurung sebelum nomor halaman. Yang ketiga, nomor jilid selalu dengan angka Romawi, sedangkan halaman dengan angka Arab. F. Sebuah edisi dari karya seorang pengarang atau lebih. Pertama, bila yang lebih ditekankan adalah editornya, maka nama editor yang dicantumkan lebih dahulu. Bila penulis artikel atau karya itu yang dipentingkan,
maka nama pengarang itu didahulukan. 2. Bila nama pengarang didahulukan, maka harus diikutsertakan judul artikel dan judul bukunya. Buku menyusul singkatan ed dan nama editornya. Jika editornya lebih dari seorang, maka caranya sama seperti nomor B dan C. G. Sebuah terjemahan. Yang pertama, nama pengarang asli ditempatkan di depan. Yang kedua, keterangan tentang penerjemah ditempatkan sesudah judul buku, dipisahkan oleh sebuah tanda koma. H. Artikel dalam sebuah analogi. Pertama sama dengan huruf A. Contoh yang kedua, jika artikel dan judul buku harus dimasukkan, begitu pula nama penulis dan editornya harus dimasukkan. I. Artikel dalam ensiklopedia. Dalam ensiklopedia Britannica, nama-nama pengarang ditulis dengan inisialnya. Untuk mengetahui nama yang lengkap harus dicari keterangan tentang singkatan-singkatan nama itu pada jilid pertama, jilid 1. Kedua, bila tidak ada nama pengarang, maka judul artikel didahulukan. Ketiga, bila dicantumkan penggalan pada tempat terbit dan penerbit, maka tahun terbit atau nomor edisi itu ditempatkan dalam buku sudah judul. Ya, referensi pada artikel adalah contoh pertama memperlihatkan bentuk standar nomor edisi ditempatkan di dalam dikatakan pada tanda koma, penanggalan di tempat nomor halaman. Contoh pertama memperlihatkan bentuk yang standar. Nomor jilid ditempatkan sesudah judul majalah, dipisahkan oleh tanda koma, penanggalan ditempatkan dalam kurung, nomor halaman dengan angka Arab sesudah penanggalan, dipisahkan dari kurung penutup oleh sebuah koma. 2. Contoh yang kedua yakni yang biasa dipakai untuk karya-karya ilmiah, baik nomor jilid maupun nomor halaman dicantumkan dalam angka Arab, tetapi dipisahkan oleh sebuah titik 2. Sesudah jilid dan nomor halaman baru dicantumkan bulan dan tahun. Contoh yang ketiga memperlihatkan suatu referensi yang tidak menyebut nomor jilid. Dianggap tidak perlu mencantumkan nomor jilid karena sudah jelas pada bulan dan tahunnya. Referensi pada artikel harian. Bila pengarang jelas, maka catatan kaki dimulai dengan nama pengarang yang menulis artikel tersebut. Yang kedua, dalam hal lain cukup ditulis dengan jenis rubrik atau topik yang ada dalam harian tersebut, berita ekonomi, tajuk rencana, kebudayaan, dan sebagainya. L. Disertasi, tesis yang belum diterbitkan. Tesis, disertasi, atau skripsi merupakan tulisan-tulisan ilmiah yang biasanya belum diterbitkan dan masih tersimpan dalam perpustakaan universitas atau fakultas. Bila sudah diterbitkan, maka sumber-sumber tersebut diperlakukan sebagai buku. Perhatikan yang pertama, judul skripsi, tesis, disertasi, atau prasaran ditempatkan dalam tanda kutip. Yang kedua, keterangan tentang jenis karya itu, nama atau fakultas universitas atau kesempatan prasaran itu disampaikan, tempat dan tahun ditempatkan dalam kurung langsung sesudah judul tanpa koma. M. Referensi pada dua sumber atau lebih. Kadang-kadang terjadi bahwa referensi pada catatan kaki bukan saja menunjuk pada sebuah sumber, tetapi lebih dari satu sumber. Dalam hal ini, catatan kaki tersebut dapat memuat semua sumber itu dengan dipisahkan oleh sebuah titik koma. N. Referensi dari sumber kedua. Pada umumnya, catatan kaki menunjuk pada sumber asli yang diambil oleh penulis. Semua karya ilmiah menghendaki sumber pertama, tetapi kadang-kadang terjadi sulit untuk mendapat sumber aslinya. Sebab itu, seorang penulis hanya akan mengutip pendapat seseorang dari sumber kedua. Catatan penjelas. Semua cara di atas mempersoalkan catatan kaki yang menunjuk kembali pada sebuah referensi. Sudah dijelaskan, catatan kaki dapat pula dimaksudkan untuk memberi komentar atau menjelaskan sesuatu yang diuraikan dalam teks. Dalam hal yang demikian, tidak ada sumber yang perlu dimasukkan dalam catatan kaki. B. Referensi dan catatan penjelas. Jenis catatan yang ketiga yaitu penunjuk pada sebuah sumber ditambah penjelas atau komentar-komentar. Seperti halnya dengan catatan penjelas di atas,
Agar komentar dalam catatan kaki itu dapat lebih jelas posisinya, maka bagian terakhir dari teks harus mengandung hal yang perlu dijelaskan itu. 3. Singkatan-singkatan. Dalam catatan kaki, biasanya dipergunakan pula singkatan-singkatan yang oleh para sarjana sudah diketahui maksudnya. Oleh sebab itu, hendaknya diperhatikan benar-benar bagaimana mempergunakan singkatan-singkatan itu dalam setiap catatan kaki. Singkatan yang paling penting yang harus diketahui, yang pertama ibid. Singkatan ini berasal dari kata Latin ibidem, yang berarti pada tempat yang sama. Yang kedua ada obcit. Singkatan ini berasal dari kata Latin operciteto, yang berarti pada karya yang telah dikutip. Yang ketiga ada locit. Singkatan ini berasal dari bahasa Latin loco citeto, yang berarti pada tempat yang telah dikutip. Sekian presentasi dari saya. Salam Merdeka Literasi. Ya, salam Merdeka Literasi Alfa. Terima kasih nak ya. Yanti.